Belum, Kak. Belum ya? Baik, izin kakak memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nurwahidatul Fadila, biasanya dipanggil Fadil, Kak Fadil. Sekarang giliran adik. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sonia, usia aku 18 tahun. Saat ini aku bersekolah di MAN 1 Bandar Lampung, asal aku dari Sukarame. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Ijel. Alhamdulillah sih Kak, tetap berusaha baik-baik saja walaupun aslinya ya itu Kak. Tadi kesininya sama siapa? Sendirian atau ditemani orang? Ditemenin Sama siapa? sama teman. Oh, teman. Oke. Ini pertama kalinya kamu ke ruang bimbingan konseling ya? Iya. Kakak senang sekali kamu mau datang ke sini. Ada nggak yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya saya bingung sih Kak mau mulai dari mana karena banyak sekali yang ingin saya ceritakan, terutama mengenai akademik ya Kak. Saya merasa nilai saya akhir-akhir ini tuh sangat menurun, terutama di matematika. Emang dari dulu sih Kak matematika saya tuh kurang, tapi kali itu kayak bener-bener kurang banget loh Kak. Saya merasa sangat ketertinggalan dari teman-teman saya yang lainnya. Jadi kamu merasa kayak kecewa dan sedih karena nilai itu tidak sesuai dengan usaha dan harapanmu ya? Iya Kak, betul sekali. Padahal saya sudah belajar seminggu sebelum materi itu. Bahkan malam juga saya selalu mengulas ulang. Ketika selesai tahajud pun saya selalu baca-baca lagi materi yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya. Akan tetapi ya nilai saya masih gitu-gitu aja Kak. Bahkan saya merasa mungkin bukan passion saya kali ya kan di situ, emang bukan bakatnya, karena dari dulu saya tuh nggak suka sama matematika karena menurut saya matematika tuh terlalu rumit loh Kak. Padahal kayak apa ya, nggak semua pelajaran yang ada di situ tuh bakal kepake bagi saya. Kan sekarang udah modern ya Kak, kayaknya pakai kalkulator juga cukup deh. Baik, bisa diceritakan nggak kapan pertama kali kamu mulai merasa seperti ini? Saya merasakan hal seperti ini tuh sejak mid semester kemarin. Biasanya saya tuh mendapat nilai paling bagus bahkan di kelas. Tapi kemarin saya malah merasa hampir di akhir-akhir, bahkan yang biasanya nggak ranking aja ada di atas saya nilainya. Contohnya ya Kak, sebelumnya tuh saya tuh selalu mendapatkan nilai paling kecil tuh 90. Kemarin tiba-tiba saya mendapatkan nilai 50. Ketika melihat nilai itu, apa yang terlintas dalam pikiranmu tentang dirimu sendiri? Saya merasa sedih Kak. Biasanya saya selalu berpikir kalau belajar dengan dia tuh cukup buat saya. Terus saya merasa kalau saya tuh paling bisa di kelas. Ternyata saya tidak bisa mempercayakan kepercayaan diri saya sendiri. Terus saya merasa mungkin belajar saya kurang keras lagi kali ya, makanya nilai saya tiba-tiba menjadi turun. Kalau gitu bagaimana reaksi orang tuamu ketika mengetahui nilai ini? Ibu saya ya sebenarnya tidak apa-apa sih Kak, justru beliau selalu mensupport saya untuk belajar lebih giat lagi. Dan bapak saya hanya bilang kalau ya sudah, mungkin emang takdirnya seperti itu. Saya juga merasa kalau misalkan potensi diri saya tuh kurang. Apakah perasaan tidak berbakat ini muncul di semua pelajaran atau hanya matematika saja? Sebenarnya ada beberapa pelajaran lainnya sih Kak yang menurut saya lumayan rumit ya untuk dimengerti, akan tetapi saya masih mampu mengatasinya. Tapi matematika ini saya merasa Kak, emang ujian saya tuh benar-benar di pelajaran ini loh Kak. Dan menurut saya matematika ini materi yang cukup penting ya Kak akan kehidupan, karena kita kan nggak bisa bergantung akan teknologi terus menerus. Saya merasa ya kurangnya di sini di matematika, dan saya merasa gagal kalau misalkan saya bertemu matematika. Bahkan melihat gurunya pun saya sudah merasa tremor. Apa yang membuat kamu merasa matematika
itu begitu penting? Karena itu mata pelajaran utama, apalagi kalau misalkan menyangkut paut kehidupan. Mau nggak mau nilai matematika saya harus bagus dari sekarang supaya saya bisa masuk di salah satu fakultas manajemen yang ada di Universitas Indonesia. Itu yang selalu orang tua saya wanti-wanti kepada saya dan harapan yang orang tua saya berikan kepada saya. Jadi saya tuh merasa sangat terbebani loh Kak, kalau misalkan saya nggak bisa soal matematika ini karena ada sesuatu yang harus saya gapai. Baik, bagaimana jika kamu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan ini? Misalnya ada teman belajar atau guru yang membantumu. Mungkin saya bisa keluar ya Kak dari permasalahan ini. Akan tetapi saya merasa kurang percaya diri Kak, karena teman-teman saya ini nilainya bagus-bagus. Begitupun dengan guru. Saya takutnya guru saya malah merasa terbebani kalau misalkan harus mengajarkan saya seorang diri. Kalau ada satu hal kecil yang bisa kamu ubah dari cara belajarmu, kira-kira apa yang akan kamu coba ubah? Mungkin hal yang pertama yang akan saya ubah yaitu kan biasanya saya belajar sendiri ya Kak, lewat sosial media, misalkan nonton YouTube atau lihat ini di ruang guru yang COC itu. Mungkin saya akan keluar dari zona itu dan memberanikan untuk berbaur dengan teman-teman lainnya melalui belajar kelompok. Karena kalau misalkan saya belajar kelompok, saya merasa ilmu yang ada dalam materi itu tuh lebih mudah saya pahami. Soalnya kalau misalkan belajar kelompok saya lebih suka sharing tanya jawab gitu loh Kak. Jadi apa yang ditanyakan itu tuh dan jawaban yang diberikan tuh nggak cuma sekilas aja, akan selalu saya ingat. Nah dari situ saya merasa belajar kelompok itu lebih mudah bagi saya. Tapi ada satu hal yang saya takutkan. Saya takut jika saya belajar kelompok bersama teman-teman, yang ada malah saya yang jadi beban. Karena teman-teman saya itu sangat jenius. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kamu mencoba untuk meminta bantuan? Mungkin teman-teman saya akan membantu, akan tetapi sayanya Kak yang merasa nggak enak, karena pasti saya bakal merepotkan teman-teman saya. Apalagi dalam matematika ini saya termasuknya yang paling lemot di antara yang lain. Jadi ada perasaan takut merepotkan orang lain sekaligus keinginan untuk bisa memahami pelajaran dengan lebih baik ya? Iya Kak, betul sekali. Saya takutnya nanti mereka berpikir apa yang ada dalam pikiran saya lagi, seperti males banget kalau sama itu, beban deh kayak gitu. Walaupun saya tahu mereka tuh pasti baik-baik banget. Dari percakapan kita tadi, kamu sudah menyadari bahwa masalah ini khusus di matematika saja ya, dan ada keinginan untuk mencoba cara belajar yang berbeda. Itu kemajuan yang sangat baik. Iya Kak, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mendengarkan cerita saya. Saya merasa jadi sedikit lebih lega, lebih fresh, lebih plong. Terima kasih juga ya sudah terbuka dengan kakak. Kita bisa lanjutkan pertemuan berikutnya untuk membahas langkah konkretnya lagi. Oke, jadi dari percakapan kita hari ini, kamu akan mencoba untuk yang pertama mencatat kesulitan khusus dalam matematika, dan yang kedua berbicara dengan guru matematika setelah jam pelajaran. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas perkembangannya. Oke Kak, siap. Terima kasih ya Kak sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama, bagus sekali. Pokoknya seninya bagus banget hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan ragu untuk menghubungi kakak jika ada hal yang ingin didiskusikan sebelum jadwal konseling kita. Sonia tetap semangat ya. Baik Kak, pulang